kasih yang radikal. Kalau saudara mendengar radikal apa dalam benak saudara? Radikal itu adalah perubahan secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip. Jadi kalau ada orang yang mengikuti Tuhan, harusnya itu dia menjadi orang yang radikal. Sungguh-sungguh radikal mengasihi Tuhan, radikal mengasihi sesama. Semua orang Kristen pasti tahu, kalau ditanya jawabannya pasti tepat. Apa sih inti ajaran kekristenan? Pasti jawabannya apa? Kasih. Allah itu kasih. Pertanyaannya adalah kata yang mudah kita ucapkan, apakah sungguh-sungguh sudah kita hidupi di dalam kehidupan kita? Apakah sungguh-sungguh kasih itu nyata di dalam hidup kita? Kasih itu sungguh-sungguh kita lakukan? Saudara bisa menjawab. Kasih yang bagaimana yang Tuhan inginkan untuk saya saudara lakukan? Tuhan menuntut kita untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi saya dan saudara. Bukan kasih, sekedar kasih seperti ini, itu gampang. Mengasihi, mengampuni, berbuat baik, memberkati, mendoakan akan terasa mudah dan gampang jika dilakukan kepada orang-orang yang memang sudah mengasihi kita. Yang berbuat baik kepada saya dan saudara, mengasihi kita, berbuat baik kepada kita, gampang kita melakukan kebaikan untuk mereka. Balas budi, orang jahat pun juga bisa melakukan itu. Standarnya Tuhan tidak sama dengan standar dunia. Standar anak-anak Tuhan tidak sama dengan standar dunia. Sebagai anak-anak Allah, standar kita harus sama dengan standar yang Tuhan inginkan. Apa standar yang Tuhan inginkan? Kasih yang bagaimana? Kasih yang radikal itu kayak apa? Kasihlah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi apa yang Tuhan ingin kita lakukan kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita? Kepada orang-orang yang membenci kita. Yang pertama, mengasihi dan berbuat baik bagi mereka. Jelas sekali. Kasihlah musuh. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kasih itu adalah perbuatan. Kalau kita membenci saudara kita dan kita berkata, aku mengasihi Tuhan, firman mengatakan pendusta. Iman harus disertai dengan perbuatan, dan kasih itu adalah perbuatan. Karena itu kasih harus ditunjukkan lewat perbuatan yang nyata. Tuhan tidak mau kita itu membalas gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tuhan mau kita berbuat baik kepada musuh kita meskipun orang itu belum mengasihi kita terlebih dahulu. Ini kasih yang radikal. Pastikan hati kita murni di hadapan Allah dan manusia. Kalau Tuhan sudah perintahkan, pasti Tuhan akan memampukan kita. Tuhan tidak mungkin memberikan perintah kepada kita kalau kita ini tidak mampu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah? Roh Allah diam dalam diri kita yang akan menolong kita. Roh Kudus adalah roh penolong, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menolong kita, memampukan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, termasuk mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Yang kedua, memberkati dan mendoakan mereka. Kalau ada orang yang membenci kita, berdoalah. Yang Tuhan minta apa? Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi doanya apa? Doa yang memberkati. Kasih bukan sekedar diucapkan, tapi dipraktikkan. Yang ketiga, mengampuni mereka. Ini kalimat ini sudah seringkali kita dengar itu. Kalau kita lakukan firman Tuhan, yang mengalami kebaikan itu kita sendiri. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan sampai dendam, pastikan hati saudara tidak menyimpan kebencian. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pastikan hati kita bersih. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Perintah Tuhan sekali lagi untuk kebaikan kita. Kalau Tuhan mengatakan ampuni, sudah ampuni. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Lakukan saja. Ada upah yang besar. Janji Tuhan. Tuhan baik, sangat baik. Apalagi kepada umatnya. Apalagi pada anak-anaknya. Lakukan bagian kita. Praktekkan kasih. Balas kejahatan dengan baik. Kepada siapapun. Kepada teman. Apalagi saudara-saudara. Bagian kita apa? Percaya dan melakukan. Doakan, minta berkat untuk mereka yang membenci. Tuhan Yesus memberkati.